Oke, baik. Selamat siang semuanya. Salam kenal ya. Saya dengan Pak Mayor, pembina dari Bogor. Oke, bagaimana dengan Pak Ami? Apakah saya mulai saja ini ya? Oke, baik. Oke, saya mulai saja ya. Terima kasih buat kesempatannya. Hari ini saya akan berbagi sedikit materi tentang KSN SMP. Mungkin sudah ada beberapa yang dari kalian yang sudah belajar, ya. Oke, kemarin semalam saya sempat tanya sama Pak Ami materi yang sudah dibawakan sama pembina lain. Oke, ada yang sudah dapat, ada yang aljabar, ada juga yang star and bar, dan beberapa yang campurannya kombinatorik. Hari ini saya pilihkan bisa dikatakan kalau mau lari ke aljabar bisa, mau lari ke kombinatorik juga bisa ya. Tapi lebih banyak larinya ke kombinatorik. Oke, oke, saya mulai saja. Saya presenting dulu ya. Oke, oke. Baik, apakah bisa dilihat semuanya ini ya? Oke, saya bisa menaik 5. Sebentar. Baik. Hockey stick identity ya, identitas hockey stick. Apa sebenarnya ini ya? Oke, semalam saya sempat lihat kalian sudah belajar tentang apa namanya star. Oke, saya matikan suara dulu ya. Oke. Kalian sudah belajar tentang star and bar kan ya? Nah, saya mau mengulik sedikit nih hockey stick identity ya. Segitiga Pascal. Oke, Oke, hockey stick ini kayak gimana tuh, Bu? Saya butuh warna ya. Warnanya katakanlah merah. Coba ya, sebelum kita masuk ke rumusnya atau pembuktiannya, kita main-main dulu. 1 tambah 3 tambah 6 tambah 10 berapa? 20 ya? Iya, 20. Nah, inilah jawabannya. Nah, bentuknya kayak hockey stick. Gitu ya. Atau saya ganti lagi. 1, 6, 2, 1, 5, 6, 1, 2, 6. Pasti dapatnya 210. Coba deh. 1, 6, 2, 1, 5, 6, 1, 2, 6. Pasti dapatnya 210. Gitu ya. Atau dari sini boleh. Oh iya, benar. 1, 8, 3, 6. Dapatnya pasti 45. Gitu ya. Ini adalah salah satu yang kita pakai untuk segitiga Pascal ya. Jadi segitiga Pascal itu nggak hanya ke kanan aja ya. Ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ya. Enggak, untuk yang baris ke N berarti 2 pangkat N, enggak. Ini cuma sebagian kecilnya. Yang saya bahas hari ini yang bentuknya hockey stick identity ya. Nah, seperti itu. Oke, sudah punya gambaran ya. Nah, sekarang yang jarang, sebelum saya mulai ini, saya harus perjelas dulu. Yang pertama, kalau saya lihat yang ini adalah sebenarnya didapat dari kombinasi 0 dari 0. Ya, biasanya ditulis 00 gini ya. Nggak pakai per ya. Gini. Nah, yang ini biasanya ditulis kombinasi 01, di sampingnya adalah kombinasi 11. Coba kalian, saya nggak perlu ajarin kombinasi lagi ya. Saya anggap kalian semua sudah bisa kombinasi. Oke, yang ini apa berarti? Yang ini adalah kombinasi 0, ini baris keberapa? 4 ya. Kombinasi 04. Di sampingnya pastilah kombinasi 14, di sampingnya lagi sampai di belakangnya yang terakhir itu adalah kombinasi 44. Gitu ya. Nah, ini intermezzo dulu, kita belum masuk ke yang diminta ya, diminta soalnya. Ya, yang diminta materi ini apa? Oke. Saya hapus. Sekarang yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diingat ya. Kombinasi Rn itu pasti akan selalu sama dengan, oke, jangan pakai huruf dulu, angka dulu aja ya. Coba carikan saya kombinasi 25. Pasti sama dengan kombinasi 35. Sama nggak ini nilainya? Sama ya, ini kan kita tahu 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Yang ini juga 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Sama ya? Bisa dilihat sama ya? Sama. Iya. Nah, saya mau pakai sifat ini. Sifat ini ya. Sifat ini berarti saya bisa ganti. Itu berlaku semua ya. N, R dari N pasti sama dengan kombinasi N dikurang R dari N. Ya.
Ingat yang tadi, kombinasi 37 pasti sama kombinasi 47. Oke? Apakah bisa dengar suara saya semuanya ya? Kalau ada yang nggak dengar suara saya, bisa keluar dulu, terus masuk lagi ya. Oke, sepertinya ada yang nggak dengar suara saya. Oke, saya mute dulu ya. Nah, tolong diingat identitas ini ya. Kenapa? Karena bisa jadi nanti kita akan pakai. Bukan bisa jadi lagi, pasti akan dipakai. Oke, kenapa itu? Ada yang chat. Pak, apakah saya gangguan? Saya nggak bisa dengar. Nah, benar kan? Siapa namanya nih? Elvan, silakan. Sebentar ya, kita Elvan log out dulu aja. Sepertinya ada temannya yang belum bisa ini ya. Oke, saya lanjutkan. Ini udah bisa ya, udah di keep ya yang ini. Oke, baik, sekarang kita kembali ke soalnya ya. Bukan ke soalnya, maaf. Ke materinya. Hockey stick identity itu yang kayak gimana sih? Nah, yang ini. Yang saya coret-coret tadi di sini tuh yang bentuk hockey itu adalah yang ini, yang di bawah ini, ya. Yang di bawah ini. Oke. Kita mau coba buktiin dulu ya. Saya pindah ke slide selanjutnya. Ini ya. Semalam saya sempat lihat aljabar dijelaskan sama Pak Agus. Saya harap di sini sudah belajar ya. Dengan Pak Agus, aljabar ini adalah notasi sigma. Saya nggak perlu jelasin lagi. Oke. Sekarang sebelum saya pakaikan notasi sigma, saya mau ini dulu. Kita lihat dulu suatu identitas ya. Dia bilang R dari K. Berarti ini sama dengan saya bisa tulis kombinasi R dari K ya. Oke, dari K. Oke, dari K berarti ini kan jalannya ke N ya. Boleh deh K aja. Ini kan. Berarti ini sama dengan, saya tulis satu bentuk aja ya. Di sebelah kirinya berarti ini sama dengan K faktorial dibagi dengan R faktorial K dikurang R faktorial. Oke, dilihat dulu. Benar ya? Kayak gini. Nah, sekarang saya mau manipulasi aljabar sedikit ya. Tapi ini jadi larinya ke kombinatorik ya. Saya bisa tulis begini tidak? Kayaknya saya bisa tulis di atas aja, takutnya nggak. Oke, di sini aja. Nah, saya bisa tulis kayak begini. K faktorial, di bawahnya berarti R faktorial, K dikurang R faktorial. Nah, di sini R faktorial, kalau saya kalikan dengan R tambah 1, atasnya juga harusnya R tambah 1 dong ya. Kayak gini. Ya kan? Berarti ruas kiri sama ruas kanan sama. Oke. Efeknya apa? Efeknya yang di bawahnya ini, penyebutnya berarti bisa menjadi K dikurang R faktorial, R faktorial dikalikan dengan R tambah 1 R tambah 1, berarti jadinya R tambah 1 faktorial ya. Jangan lupa, misalkan 5 faktorial dikali 6, pasti jadinya 6 faktorial ya. Kayak gitu. Nah, sekarang pembilangnya. Bisa kita lihat, yang di atas kalau kita mau kalikan, tidak akan dapat sesuatu. Saya mau ubah sedikit ya, R tambah 1 ini saya ubah, berarti menjadi kayak gini. R tambah 1 ya, berarti saya bisa ganti R tambah 1, boleh nggak saya bilang dikurang K ditambah dengan K. Nah, seperti ini ya. Dikurang K ditambah K, tetap aja 0 ya. Nah, saya bisa karena ini pas R dan K-nya positif, berarti berlaku sifat apa ya kalau dibolak-balik tuh? Sebentar. Asosiatif, distributif, satunya lagi apa ya? Saya lupa. Jadi dua bilangan positif bisa dibalik ya, bisa berlaku begini kan? A tambah B sama dengan B tambah A ya. Oke. Gini. Berarti ini saya bisa bolak-balik ya. Berarti K faktorial saya bisa balik berarti menjadi Ini lagi 1. Tadi komutatif. Yes, komutatif. Terima kasih ya Tuan ya. Berarti R dikurang K, oke, ditambah dengan K tambah 1. Boleh dong ya? Boleh, karena kan K sama R-nya kan positif. Nggak masalah ya. Nah, berarti saya expand, berarti saya bisa tulis kayak begini nih. K faktorial
Oke. K tambah 1 dikurang K faktorial R dikurang K. Sebentar, R dikurang K. R dikurang K. Bukan kurang ya, berarti di sini tambah ya. Di sini tambah. Tapi kalau saya mau kurang di sini berarti K kurang R ya. Di sini berarti K kurang R. Coba dilihat dulu, K dikurang R. Ya. Karena dikurang depannya. Kalau di sini tambah jadinya R kurang K. Saya maunya kurang. Ya, kenapa kurang? Nanti jadinya teleskoping ini. Idenya supaya jadi teleskoping. Ya. Ini saya bagi dengan K dikurang R faktorial. Tulisan saya jadi semakin miring ya. Oke, sebentar. Dikalikan dengan R tambah 1 faktorial. Oke, dilihat dulu. Ya, dilihat dulu. Baik, saya lanjut ke sini ya. Tulisan saya memang agak nggak rapi ya. Mohon dimaklumi ya. Ini saya luruskan dulu. Oh, terlalu panjang. Ini berarti dikurang yang ini. Oke. Nah, berarti menurut sifat aturan penjumlahan ya, kalau pecahan kan sama penyebutnya dipisah. Nah, kalau sekarang sama penyebutnya saya Bapak, pisah. saya masih kurang ngerti, Pak. Kok dikurang sih? Oke, saya ganti ya. Saya kembali dulu ke atas ya yang ini. Yang ini saya tulis yang rapi dulu ya. Saya bisa tulis jadinya K tambah 1 ditambah R dikurang K. Oke. Berarti yang ini jadinya di sini tambah K faktorial R dikurang K. Ya kan harusnya tambah ya. Nah, tapi saya mau penyebut sama pembilangnya sama. Di bawah kan K dikurang R. Di atasnya ini kan R kurang K. Kalau saya balik, berarti ini jadi K kurang R, di depannya di sini harus minus ya. Minus K dikurang R. Oke, apakah ini clear? Ya. Emang agak berat ya hari ini. Oke. Kita pisah ya sekarang ya. Berarti K faktorial. Nah, di atasnya ini K faktorial dikali K tambah 1. Which is kita dapat K tambah 1 faktorial. Oke. Bawahnya. Berarti di sini adalah K dikurang R faktorial. R tambah 1 faktorial. Yang sebelah sini. Yang sebelah sini berarti K faktorial dikalikan dengan K kurang R dibagi dengan K dikurang R faktorial R tambah 1 faktorial. Oke, dilihat dulu ya. Oke. Udah, Pak. Oke. Nah, ini saya hapus atasnya ya. Karena saya ini memang panjang pembuktiannya, tapi gunanya nanti berguna banget. Ini kan sama yang di atas ini kan oke. Sekarang, yang ini jadinya apa sebenarnya? Ada yang tahu ini jadinya apa? Ini adalah kombinasi R tambah 1, K tambah 1. Coba deh. Coba ini diubah menjadi rumus kombinatorik. Berarti K tambah 1 faktorial. Kenapa pakai tanda kurung ya, Pak? Yang mana? Nggak jadi deh, Pak. Iya. Yang ini terus R tambah 1 faktorial. Terus yang atas kurang yang bawah kan? Jadinya K dikurang R faktorial. Benar ya? Berarti yang kotak di bawah ini sama dengan yang di atas ya? Yuk, dilihat dulu. Benar nggak sama? Iya, Pak. Sama. Ya kan? Atau di sini K tambah 1 dikurang R dikurang 1. Nah, biar kelihatan jelas deh. Ya, biar kelihatan jelas sama dengan yang di bawah ya. Ini kan cancel, berarti K dikurang R ya, sama ya. Nah, yang sampingnya lah, yang kurangnya apalah? Jadinya apa? Di sini kurangnya dengan yang ini. Ini jadinya apa? Kenapa dia, Pak? Yang mana? Yang tadi di sini kan sama aja dengan yang di bawah ini. Ya. Ya, sama. Oke. Lanjut. Yang ini. Coba lihat yang ini dulu ya. Yang ini dulu. Saya boleh hapus yang ini ya. Sebelum saya tulis hasilnya di sini jadinya apa? Oke. Yang ini lihat di sini ada K dikurang R. Di sini K dikurang R faktorial. Berarti saya bisa tulis K faktorial K dikurang R dibagi dengan K dikurang R dikalikan dengan K dikurang R dikurang 1 faktorial. Dikalikan dengan R tambah 1 faktorial. Ya kan? Yang ini, lihat yang bagian ini, saya tandain dulu warna merah. Yang ini kan K dikurang R faktorial.
Semakin ke belakang pasti berkurang 1 kan? Makanya di sini jadinya kurang 1. Bisa diterima? Kenapa harus jadi kayak begini? Karena yang ini saya bisa cancel. Ya. Jadi saya dapat K faktorial, K dikurang R kurang 1 faktorial, R tambah 1 faktorial, di mana ini adalah sebenarnya K dari R tambah 1. Kombinasi R tambah 1 dari K. Coba kita buktiin, benar nggak nih? Ini berarti K faktorial, R tambah 1 faktorial, K dikurang R tambah 1, berarti K dikurang R dikurang 1 faktorial. Benar ya? Yang ini kan? Yang di bawah kan? Oke, bisa diterima? Oke, nah saya hapus ya. Ini saya bisa hapus, ini juga saya hapus ya. Oke. Tunggu. Yang mana ya? Saya undo dulu ya, saya undo. Nah, sekarang kita udah punya ini, berarti nilai dari kombinasi ini kan yang ini. Pasti sama dengan yang ini. Nah, tapi yang ini belum tentu sama dengan yang ini, belum kita buktikan ya kan? Gitu. Yang jelas saya punya dua nilai kombinasi ini dua sama. Ya. Saya hapus. Sekarang kita masukkan apa yang diketahui di soal, sigmanya ya. Sigmanya di sini kita masukkan ya. Sigmanya, berarti sigma, saya nggak perlu ajar sigma lagi kan, sudah belajar kemarin. Sigma K sama dengan R. Oke, di sini berarti sampai N. Oke, kombinasi saya tulis apa di sini? Pakai ikutin aja yang di atas ya. RK. Ini dibacanya kombinasi R dari K ya. Sama dengan yang ini harusnya. Sigma K sama dengan R N. Nah, ini kan karena ini 2 berarti saya bikinkan kurung ya, kurung besar. Kombinasi K tambah 1, R tambah 1. Dikurang dengan R tambah 1, di sini adalah K. Dilihat dulu. Ya, saya cuma tambahkan sigma depannya karena kita mau buktikan yang ini. Oke. Sekarang. Oke, kita jalankan ya, kita jalankan. Kita jalankan berarti saya punya warna biru. Di sini saya ambil, berarti ganti K-nya dengan R. Berarti saya dapat R tambah 1, R tambah 1. Oke, yang ini berarti apa ini? R tambah 1. Nah, lanjut lagi. Ini kan maksudnya batas bawahnya R, batas atasnya N ya. Berarti semakin ke atas semakin naik. Naiknya 1 ya. Berarti jadi di sini jadi R tambah 2. Apa di sini? R tambah 1 dikurang dengan di sini jadinya apa? R tambah 1. R tambah 1. Gitu ya. Lihat ya. Ini kita teruskan sampai ke belakang. Ya. Bisa dilihat bagian ini cancel sama bagian yang ini. Ya. Pasti yang ini juga akan cancel sama yang di depannya. Yang ini juga, yang bagian ini juga akan cancel di depannya. Yang ini juga pasti akan cancel sama yang di depannya. Yang tersisa adalah yang bagian, nanti silakan dibuktikan ya, ini dilihat terus ya. Nanti kita akan dapat yang paling terakhir, yaitu apa? Ketika nilainya adalah N ya, yaitu N tambah 1, R tambah 1. Inilah yang nilai terakhirnya. Makanya di sini kita dapat angka yang ini ya, nilai yang ini. Gitu. Ya, ini silakan dilanjutkan terus, dia akan cancel sama yang di depannya. Ya, silakan dibuktiin sendiri ya. Tidak akan membutuhkan apa deh pengolahan yang lama kok ya. Ini kan R-nya di sini saya ganti R. Yang ini saya ganti R tambah 1. Nanti di sini kalian gantikan R tambah 2, R tambah 3, R tambah 4, R tambah 5 sampai batas atasnya N. Ya, kita kan nggak tahu nilainya ini kan R sama N-nya bagaimana. Cuma ini kan terus berlanjut karena ini telescoping ya. Telescoping. Dia akan saling cancel. Yang tersisa adalah ketika batas atasnya doang ya, gitu. Oke, kesimpulannya apa? Secara penggunaannya itu kayak gini. Ini saya bisa hapus ya. Kenapa? Ada pertanyaan? Ya, telescoping kan ya. Oke.
Saya hapus ya. Jadi penggunaannya kayak gimana? Jadi hockey stick identity ini kayak gimana? Misalkan ya, kalau ada soalnya kayak gini, kombinasi 33 ditambah kombinasi 34 ditambah kombinasi 35 ditambah kombinasi 36, berarti jawabannya kita langsung ambil aja ya. Lihat yang ini, yang paling belakangnya adalah kombinasi 36, berarti langsung jawabannya adalah tambahkan 1. Jadinya 47. Ayo silakan dicoba, benar nggak ini nilainya sama nggak? Apa kebanyakan ya? Kebanyakan ya? Atau dua aja mau? Dua aja ya, biar ya, gini. Kalian pilih hitung ini atau hitung ini? Gitu ya. Ya, gitu. Jadi, tapi ini udah benar, pasti benar karena dia pakai hockey stick. Ya. Kalau terlalu banyak mau buat dibuktikan, ya silakan ambil 2 dulu aja, silakan ambil 2 ya. Kalau ambil 2 jadinya apa? Jadinya sama dengan kombinasi 4, 5. Coba buktikan, benar nggak ini? Ini 1. Ini udah pasti 4. Ini 5 kan? Nah, benar, 5 kan? Seperti itu. Ya. Oke, bisa diterima ini ya. Apakah ada sampai sini ada pertanyaan? Baik, saya lanjut ke soalnya ya. Kita masuk ke problemnya. Oke, ada urutan bola kayak begini ya. Kita mau disuruh ngambil katakanlah 3 bola, tapi harus dari horizontal row yang sama ya. Berarti 3 bola. 3 bola berarti ya ini. Dari ini ada 4, berarti saya ambil 3. Berarti mau nyanyi soal, saya pilih 3 dari 3, 3 dari 3 ya. Berarti kombinasi 3 dari 3. Yang ini adalah pilih 3 dari 4. Yang ini dipilih 3 dari 5. 3 dari 5, seterusnya sampai paling bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pilih 3 dari 9. Oke? Ini kan makan waktu ya. Tapi dengan hockey stick identity ya, kita dapat, karena paling terakhirnya ada 39, berarti jawabannya adalah cukup mencari 410. Kombinasi 410, which is ini adalah 10 faktorial. 4 faktorial, 6 faktorial. Berapa ini? Yuk, semuanya hitung tuh. Ya. 10, 9, 8, 7. 6-nya cancel, berarti bagi 4, bagi 3, bagi 2, bagi 1. 210, apakah hitungan saya benar? Kalau salah langsung dikoreksi ya. Saya menerima koreksian kok. Oke, berarti ada 210 cara. Kita memilih 3 bola dalam urutan horizontal. Ya. Silakan tulis dulu. Saran saya sih ditulis ya. Kalau kalian mau foto ya habis ini kalian harus siap-siap salin sendiri catatan kalian ya. Masih kurang ngerti. Ya yang bagian ini. Oke. Lihat soalnya minta kita pilih 3 bola dari garis yang horizontal. Ya, horizontal kan yang lurus ya. Ini kan ada 3 bola, berarti kita pilih 3-3-3-nya dong. Berarti pilih 3 dari 3. Oke. Nah, yang ini kan ada 4 bola nih. Kita disuruh pilih 3 bol. Berarti ambil 3 dari 4 kan? Oke. Oke, paling bawah 3 dari 9. Nah, gitu. Ini titik 3 jangan dibilang ini titik 3 ya, berarti seterusnya. Saya jangan ikutin Bapak ya, kalian bisa tulis sendiri di sini ya. Nah. Yuk, silakan ditulis dulu. 1 menit ya. Yang lain kalau malah nggak bisa mau takut bertanya, silakan chat di chat privat ke saya ya. Saya akan jawab. Oke, take your time ya. Yang sudah silakan lihat nomor 2 dulu. Pak, yang kombinasi 10 sama 4 itu gimana, Pak? Ini kan ini kan HSC nih. Ini kan lihat polanya 3 3 3 3 4 3 5 sampai 39. Menurut T10 4 itu dari mana? Berarti tadi nggak dengar yang saya katakan ya. Sebentar ya, saya kembali ke depan dulu. Ini kan ini nih. Yang ini nih. Yang ini nih. Nah, ini nih. Ya. Jadinya tinggal tambahin 1 aja masing-masingnya, tapi yang paling belakangnya ya. Oke, bisa dimengerti? Berarti saya tadi pembuktiannya nggak dilihat ya. Ya sudah lah ya. Oke, lihat. Oke, berarti udah mengerti ya.
Atau butuh contoh lain lagi sebelum saya masuk ke nomor 2? Ini saya bisa hapus. Caranya dicari. Ya, contoh Di foto lagi, Pak. beberapa contoh lagi. Coba 4, 5, 4, 4 dulu ya. Ingat, batas bawahnya dulu harus terpenuhi. Ya, 4, 4. Kombinasi 4, 4. Kombinasi 4, 5. Dia naik terus kan? Dia naik terus. Kombinasi 4, 6. Kombinasi 4, 7. Berarti jawabannya ini, kita nggak bisa manual ini 4 kali, cuma ada yang lebih bagusnya pakai HSI, kita langsung dapat paling belakangnya aja. 5, tambahin 1 ya. 8. Ah, cukup ini, nilainya pasti sama. Ya. Oke, Pak. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Oke. Kasusnya gini, kombinasi 4, 4 berapa? 1 ya. Kalau soalnya langsung begini gimana? Ya, berarti kurangkan dengan 1. 1 itu dapat dari mana? Dari depannya, kombinasi 4, 4. Ya, gitu. Kalau pertanyaannya yang ini, kombinasi 45, 46, 47, ya. Oke, bisa diterima ya. Nah, saya clear. Yuk, nomor 2. Yuk, 1 menit silakan dicoret-coret dulu ya. 1 menit. Ngerti soalnya ya? In how many different ways can 4 square be chosen on a chessboard ya? Saya kasih label dulu ya, biar kalian bisa latihan. Yang mana yang dia maksud soal? Berarti pilih 4. Nggak mungkin kita ambil yang ini, karena ini cuma 3. Nggak mungkin kita pilih ini atau ini ya. Berarti yang kita mulainya itu dari sini. Ini, sampai paling di sini ini. Pak, kau cuma dari kiri. Kenapa kiri ke kanan, nggak kanan ke kiri? Nah, nanti tinggal kita kali 2 aja. Ya, yang ini nanti kita tinggal kali 2. Kan sama aja kan simetris. Kita cari 1 aja, nanti kita kali 2. Oke, silakan check your time ya. 1 menit. Yang sudah chat di saya dong, biar tahu Bapak ada yang ngerjain gitu loh ya. 1 menit aja, nggak usah lama-lama ya. Ini ada ratusan ya, biar ini 1 menit cukup kali ya, nggak usah lama-lama. Makanya materi saya, soal saya sedikit kalau kalian lihat, makanya sekarang saya berat di materinya ya. Gitu. Gunanya apa nanti nih hockey stick selain yang kita bahas sekarang? Gunanya di star and bar ya. Nanti, tapi star and bar-nya bukan yang ke SD. Ini star and bar yang SMP. Ya. Star and bar. Udah belajar star and bar kan ya? Udah. Udah. Nah, kemarin saya dapat file dari Pak Ami, katanya sudah belajar star and bar, ada pembina yang ngajarin. Oh iya. Makanya, iya kan? Makanya saya berani kasih ini karena jika terlalu sedikit kayaknya ya. Siapa namanya? Dicoba lagi, nah ayo dicoba lagi. Kayaknya sudah lewat 1 menit, saya langsung mulai saja ya. Kita tinjau dari kiri ke kanan. Ini adalah 4 ya, berarti kombinasi 4 dari 4. Bisa diterima ya. Ditambah. Yang ini ada 5 kotak. Kita mau ambil 4 doang, berarti kombinasi 4 dari 5. Yang ini ada, maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Berarti kita pilih 4 dari 6. Seterusnya berapa nih? Ini 7, ini 8. Nah, saya tulis aja ya, 4 dari 7, 4 dari 8. Masih kurang ya. Lanjut, berarti di sini ini kan 8 ya, berarti turun lagi di sini. Ini turun, berarti kombinasi 4 dari 7. Yang ini turun, berarti kombinasi 4 dari 6, kombinasi 4 dari 5, kombinasi 4 dari 4. Oke, ini ditotalin ya, ditotalin semua. Silakan dilihat dulu. 182 sepertinya Ilham ya, coba dicek lagi ya. 182 atau 92. Nah, mungkin saya salah hitung, nanti kita hitung sama-sama ya, dicek dikit dulu jawabannya ya. Oke, yang ini berarti berapa jawabannya? Ini kan dijumlahin semua ya. Saya pisah karena bentuknya di sini kan sampai 8, di sini turun jadi 7. Jadi saya sampai di sini aja. Ini jadinya apa? Kombinasi menurut HSI. Jadinya kombinasi 5, 9 ya. Kalau yang ini kombinasi, lihat 44, 45, 46, 47. Berarti jawabannya 5, 58 ya. Nah, oke, tolong dibantu saya, ini berapa jawabannya? Oke, benar Irwan ya. 182. Ya, ini 182 ya. Kalau kalian hitung ini, kombinasi 59 ditambah dengan kombinasi 58, ini adalah 182.
Yang perlu diperhatikan adalah kita meninjau soal ini dari kiri ke kanan ya. Bisa juga dari sini ke sini kan. Oh, hitam, maaf, salah saya. Warna pink kali ya. Ini kan bisa juga. Nah, ini juga bisa. Tapi kan simetris jatuhnya ya. Berarti tinggal dikali 2. Berarti total ada 2 dikali 182. Ya, dapatnya 364 ya. Ada 364 memilih 4 kotak dari diagonal apa ini? Diagonal catur ini ya. Kayak gitu. Coba ini ya, ini. Nah, ini kan sama kan? Mereka sama banyak juga. Makanya dikali 2. Gitu. 364. Pak. Yes. Cara ngitung cepat. Apa Pak? Kombinasinya biar gimana cepatnya Pak? Ini yang hitung temannya, bukan saya. Yang Oh, ini, ya. yang hitung ini temannya. Makanya saya kan tadi saya serahkan sama kalian, silakan hitung. Kalau menghitung mah Bapak pasti kalah sama kalian ya. Udah tua jadi nggak bisa hitung cepat-cepat. Ini kan jelas ya, ini berapa nih? Kalau saya hitung berarti 9 faktorial, berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6, 5-nya cancel, 4, 3, 2. 3, 2 cancel, ini 2 jadi 2. 2 itu apa ya? 2 kali itu. Yang 2 ini karena kita tinjau, yang ini kan dari kiri ke kanan, yang satunya lagi yang ini. Warna apa ya, biru. Yang ini kan juga 4 ya. Ini juga 4 dari 5, ini juga 4 dari 6. Berarti ya? 2. Sampai Ada di 2. sini. Yes, makanya sekali 2. Oke. Oke, gitu ya, bisa diterima. Ini pen tab saya kayaknya HSI. Hockey stick. Bentuknya hoki ya. Baik, apakah ini clear? Bisa ya? Pak, belum Pak. Oke. Silakan. Yang lain silakan dibaca-baca dulu Stirling ya. Apa itu Stirling? Nanti habis ini saya jelasin. Tapi penggunaannya dulu. Saya satu soal dulu ya. Penerapan hockey stick ini ke star and bar apa gitu ya. Saya terlalu cepat ya, mohon maaf. Tinggal ngomong aja kalau saya terlalu cepat ya. Seperti itu. Kelas 6. Berarti 2 tahun depan ya. Apakah bisa saya selesaikan sekarang? Bisa ya? Oke, saya hapus. Sebelum saya lari ke Stirling, saya akan penerapannya ya. Penerapan HSI dengan star and bar. Ya. Star and bar. Star and bar ini biasa disebut juga de Moivre ya. Ini karena diajarkan di anak SD jadinya dibilangnya star and bar aja. Gitu. Oke, misalkan ini langsung soal cerita atau langsung aja star and bar-nya. A tambah B tambah C sama dengan 10. Berapa star and bar-nya? Yuk. A-nya menurut bilangan bulat aja deh, bilangan bulat. Ayo, bilangan bulat. Mulai dari 0, bisa 0, A-nya boleh 0. Silakan. Berapa star and bar-nya? Yuk. Tunjukkan kalian sudah mengerti star and bar. Yuk. Star and bar-nya gimana? Kombinasi? Lupa ya. Lupa ini kayaknya ya, lupa. Star-nya 10, bar-nya berapa? 2 ya. Berarti saya dapat kombinasi 2 dari 12, gitu kan? Ini adalah solusinya. Solusinya bilangan cacah. Kalau bilangan asli beda lagi ya. Ini saya nggak perlu ajar star and bar kan ya. Oke, ini diam-diam aja. Nah, di SMP nggak semudah ini. Di SMP kayak gini jadinya. A ditambah B ditambah C lebih kecil sama dengan atau lebih kecil aja dari 10. Gitu ya. Inilah star and bar ya. Jadi gimana nih? Ada dua cara buat menyelesaikan tipe soal kayak begini. Cara yang satunya saya nggak akan ajarkan, itu materi lain. Nah, saya akan fokus ke HSI-nya. HSI-nya ya. Berarti kalau dia bilang kurang dari 10, berarti soalnya ini maunya gimana?
secara logika berarti A ditambah B ditambah C sama dengan, boleh 0 nggak? Boleh ya. Boleh sama dengan 1 nggak? Boleh. Boleh sama dengan 2? Boleh nggak? Boleh. Boleh sama dengan 3 sampai yang paling besar adalah 9. Gitu kan? Ya kan? Nah, ini berarti kita bisa pakai HSI. Star and bar-nya ini apa? Kombinasi 0 tambah 2. Berarti 2 dari 2. Oke. Yang ini apa? Kombinasi 2 dari 3. Yang ini apa? Kombinasi 2 dari berapa itu? 2 dari 4. Seterusnya sampai paling bawah 9. Berarti kombinasi 2 dari 11. Ya. Which is ini adalah HSI, hockey stick. Berarti ini kombinasi 3 dari 12. Jadi banyaknya solusinya kalau soalnya kayak gini adalah ini, kombinasi 3, 12. Bisa diterima? Penerapannya HSI sama star and bar? Ya, silakan ditulis dulu. Ini saya tulis ini A tambah B tambah C. Iya, Demoivre. Ini juga Demoivre sih sebenarnya ya. Tapi karena sering diajarkan sama anak SD, jadinya lebih bagus, biar familiar disebutnya star and bar aja. Bapak bisa nggak buktiin Demoivre dari mana? Enggak, saya nggak bisa. Silakan observasi sendiri ya. Silakan ya. Ilmu saya terbatas, saya tidak bisa. Ya, lagian saya nggak bahas itu hari ini. Star dan bar kan bukan materi saya, ya. Saya HSI aja. Guru yang pernah ajarin aku tentang Demoivre. Oke, nggak apa-apa. Tiap guru ada batasnya ya. Bapak cuma bisa ajarin yang Bapak bisa aja. Oke, kita harus belajar menerima kekurangan orang ya. Baik. Apakah ini saya bisa clear? Oke. Bisa, Pak. Oke, saya hapus ya. Kita pindah. Mana sih clear-nya? Nah, ini. Oh, ada yang ketiga ya. Saya lupa. Ini ada yang dapat nggak nih? Saya lupa nih kalau ada 3 nomor ternyata ya. Ini berarti, coba saya baca dulu. Melinda has 3 empty box and 12 textbook ya. 3 of each of mathematics textbooks. 1 of books she will hold of any 3 her books. Oke, berarti kalau di kota kecil berarti dia mengisi berapa nih? Random probably is up to. Kombinasi 3 dari 3 ya. Ditambah yang middle-nya berarti kombinasi 3 dari 4. Terakhir berarti kombinasi 3 dari 5. Ya, seperti ini. Berarti dengan HSI-nya kombinasi 4, 6 ya. Bisa diterima ya. Ini totalnya ada 12. Ya, 12 seperti yang diminta bukunya. Oke. Oh, yang ditanya adalah M per N-nya. M tambah N-nya berapa? Berarti cari dulu solusinya nih. Berapa nih? 65. 65, 30. Bagi 2, 15. Ya. Oh, probability ya. Sebentar, probability. Sebentar, saya lihat dulu. 15 cara. Relatif prima. If Melinda pack her textbook books random order, the probability that the 3 books end up same can be written of. Berarti saya bisa bagi dengan berapa nih? Kombinasi 3 dari 12 atau ayo dilihat dulu. Kalau banyaknya cara berarti 15 ya. Banyaknya cara 15. Pembaginya berapa nih? 4 of 1 will have only 5 textbook. If Melinda packs her textbook to randomly order, the probability of all 3 mathematics books text. Yuk dilihat dulu. Sum of return. Benar ya? 3 dari 12 ya. Berarti probability-nya kombinasi 4, 6, kombinasi 3, 12. Berarti saya dapat 15. Yang ini berapa ya? 12, 3. Ayo bantu saya. 12, 3. Saya Bapak pakai kalkulator ya. Kurang kuat kalau begini. 12 kali 11 kali 10 dibagi dengan 3 kali bagi 2.
220, apakah dapat ya? Benar ya 220 ya? Oke, terima kasih. Benar sama ya berarti. Tapi ingat, hati-hati jebakan soalnya. Dia adalah relative prime. Berarti kita simplify ya. Bagi 5 kali bisa ya. 3. Bagi 5, 44. Ya. Inilah M per N-nya ya. Which is yang ditanya adalah M tambah N, berarti M plus P-nya itu apa, Pak? N. Apanya? P-nya itu apa? Probability-nya. Maaf. Ini kan yang ditanya soal kan probability-nya. Maksud saya biar probability ya. Ini probability-nya ya. Ya. Ini adalah 3 tambah 4, 47. Oke. Yes. Aku masih kurang ngerti. Yang mana? Eh, Belum belajar probability atau bagaimana? Enggak, cuma tadi aku dengar Bapak bilang prime apa gitu. Oh, yang ini relative prime. Relatif prime apa? Yang FPB-nya 1. Prima. Oke. Oke. Berarti belum. Relatif prime itu dua-duanya prima. Coba ini 15 sama 220 kan belum relatif prima, tapi kalau 3 sama 44 atau bahasa sederhananya sederhanakan aja. Fraction-nya disederhanakan ya. Bapak, Yes. relatif prime harus dua-duanya prime kah atau Bukan. atau Ini pertanyaan prime bagus udah ya. pasti dua-duanya, kalau dua-duanya prime udah pasti relatif prime ya. Tapi kalau Bah, relatif prime bukan pasti dua-duanya yes, prime. karena prima bisa aja 2 kan. FPB dari 2 sama 9 benar 1 ya. Tapi kalau FPB-nya dari 2 sama 10 ya 2 kan. Jadi kedua-dua angkanya harus prime ya, atau FPB-nya ini melenceng jauh nih FPB, tapi nggak apa-apa. FPB 3 sama 11 langsung 1 ya, karena dua-duanya prima. Kalau yang ini karena salah satunya prima ya, tapi nggak berlaku semua ya. 2 sama 10 kan yang ini prima, yang ini nggak prima. FPB-nya nggak 1. Jadi untuk dia relatif prima, syarat mutlaknya itu dia dua-duanya harus prima ya, atau salah satunya prima. Nah, dicek lagi yang satunya. Gitu ya. Ini mulai ya udah lah ya. Silakan dipelajarin lagi sebelum masuk SMP, tolong dipelajarin relatif prima ya. Bahaya kalau nggak belajar relatif prima. Oke, apakah ini sudah selesai? Yang belum mengerti tadi itu yang mana ya? Udah semua? Baik, saya clear. Kita pindah ke Stirling. Sebelum saya masuk ke Stirling, saya harus jelasin sesuatu ya. Pengen di foto. Oh alah, sebentar. Nomor saya undo dulu ya, silakan. Saya minum dulu ya. Satu ya. Bentar. Baik, kita lanjut. Boleh ya? Oke, sebelum saya masuk ke Stirling, saya jelasin dulu ya perbedaannya. Di kombinatorik, ketika kita mencari distribusi suatu barang, ada 4 tipe ya. Yang kalian sudah pelajarin adalah start and bar, which is itu adalah dari benda yang sama didistribusikan ke benda yang berbeda, objek yang berbeda. Kayak yang tadi, saya misalkan punya 10 kue. Aku kayak kucing sih. ya ditolong ini aja ya, diartiin sendiri aja ya. Misalkan 10 kue didistribusikan ke anak A, ke Andi lah ya. Andi, Budi, Caca ya. Ini kuenya kita anggap sama. Orangnya kan berbeda. Makanya dia larinya ke start and bar. Ya, ini saya cuma intermezzo aja. Yang saya jelasin hari ini apa? Yang ketiga. Dari objek yang berbeda ke objek yang tempat yang sama. Jadi bagaimana nih? Misalkan saya punya bola merah, bola putih, bola kuning. Saya mau distribusikan ke apa ya? Ke kotak. Kotaknya sama. Gitu. Berapa banyak caranya? Nah, itu pengantarnya ya. Bisa dibedain ya. Oke. Seperti itu. Partition mungkin nanti ada pembina yang bahas sendiri, sama yang keempat rule of product nanti ada pembina yang jelasin ya. Saya ambil yang ketiga aja. Bisa dilihat bedanya ya. Oke, apakah kita clear sehari ini? Oke. Saya lanjut. Kita masuk ke Stirling.
Stirling number of second kind. Yang first kind-nya tidak dipelajarin di SMP ya. Apalagi yang Bell number tadi itu buat SMA. Yang Stirling second kind ini adalah yang buat SMP. Misalkan, oke, logonya adalah ini. Kalau tadi kan kombinatorik NR ya. Nah, ini karena dia Stirling, dia spesial sendiri ya. Stirling NR. Bisa diterima ya sampai sini. Oke, saya masuk. Coba dilihat-lihat dulu. Kayaknya kalian sudah baca deh harusnya. Oke, saya punya mana ya biar kita sama. Oke, perlu diperhatikan Stirling ini kita akan mendistribusikan ke non-empty set. Ya, tidak boleh ada objek yang kosong yang kita distribusikan. Ya. Contohnya itu misalkan A, B, C. Ya, kotaknya sama. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini nggak dihitung Stirling. Stirling itu harus semua kotaknya harus minimal 1. Ya, jadi yang C ini haruslah boleh jadi ke sini. Nah, ini dihitung 1 Stirling. Ya, gitu. Lanjut. Saya lanjut ya. N distinct object distribusikan ke R identical bin, ya. Berarti sekarang jika ada N ya objek yang kita mau kirim lebih sedikit daripada objek yang apa istilahnya ya, tempat lah ya, tempatnya lebih banyak daripada objek yang mau dikirim, di Stirling dibilang itu sama dengan 0. Kenapa? Karena pasti dijamin misalkan objek yang berbedanya ada 3, tapi tempat yang samanya ada 4. Seperti yang saya bilang tadi, tidak boleh ada yang kosong. Makanya ini dihitung tidak ada Stirlingnya, makanya di sini 0. Apakah bisa diterima? Ya, ini nggak ada formulanya. Ini logika biasa aja, ya. Bisa diterima ya. Oke. Lanjut. Nah, yang kedua saya kebetulan nggak hapus ini ya. Jika objeknya kita distribusikan ke tempat sama banyak, sama dengan kan, berarti di sini D. Ini dihitung 1. Loh, kok 1? Karena mau ini saya bolak-balik bagaimanapun, misalkan A ke sini, B ke sini, C ke sini, D-nya ke atas. Ingat sekali lagi, kalau tempatnya ini sama, mau kita bolak-balik tetap aja sama. Ya, karena tempatnya ini sama. Ya, bisa diterima ya. Jadi, A-nya saya mau ke sini, D-nya ke sini, C-nya ke sini, B-nya ke sini. Ngapain? Ini kan sama aja tempatnya. Ya bikin lurus-lurus aja ya, biar gampang. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kan sama aja tempatnya. Berarti ini dihitung 1 Stirling, bukan 4 ya, tapi 1. Meskipun objeknya ada 4, tempatnya ada 4, tapi dihitung 1 Stirling. Yang nomor 1 itu kenapa kok 0? Nggak mendengarkan tadi. Ya udah, ini. N-nya tempat objeknya lebih sedikit daripada tempatnya. Berarti ada tempat yang kosong kan? Coba ini contohnya. Ini objeknya ada 3. Tempatnya ada 4. Ada tempat yang kosong. Ingat Stirling itu nggak boleh ada tempat yang kosong. Ya. Harus minimal isi 1. Nggak mungkin begini dong. Barangnya kan cuma ada 1. Ya, barangnya cuma ada 1. Nah, jadi makanya dapat 0. Dianggap tidak ada Stirling. Bisa diterima ya? Ya. Apa? Yes. Bagaimana? Ayo, coba silakan diskusi. Nggak apa-apa kita soalnya. Oke, sudah ya. Oh, oke. Nah, yang ketiga. Oke, nanti saya akan jujur ya, saya bisa jelasin sampai sini, tapi kalau yang ini ya saya belum bisa buktikan. Silakan observasi sendiri atau tanya gurunya yang kalian ya. Yang ketiga, saya mau jelasin yang ketiga. Kalau tempatnya, objeknya N kurang 1, ini apa nih? Tempatnya, oke, berarti ini artinya apa? Berarti kita punya objeknya lebih dari 1 ya. Objeknya lebih dari 1. Ini, tunggu dulu. Ini kayaknya kebalik ini ya. Ini kayaknya kebalik. Tolong diperhatiin. Kan N itu apa? N itu kan distinct object kan ya. Objeknya di sini tempatnya. Kalau tempat harusnya di sini maksudnya N tambah 1 sih ya. Ya, di sini maksudnya N tambah 1. Karena kalau kurang 1 berarti kasusnya sama kayak nomor 1. Ya, harusnya N tambah 1. Berarti apa? Objeknya, saya punya objek A, B, C, D. Lebih banyak 1 daripada tempatnya. Ya, A, B, C, D. Ada 4 objek yang berbeda. Tempatnya cuma ada 3, lebih banyak 1 ya. Ini tolong diperbaikin lagi, apakah saya salah ya?
karena mungkin ini nih, kan distingnya kan ini. Nah, kalau begini gimana? Berarti pasti ada satu objek, ya, menurut PHP, ya, menurut PHP pigeonhole principle, ini sudah dipelajari di SD, harusnya sudah bisa dapat semua. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Menurut PHP ini pasti masuk ke salah satunya ya. Iya. Oke, berarti ini logikanya, berarti misalkan lah ke sini. Logikanya berarti kita memilih 2 dari n objek untuk masuk ke tempatnya. Makanya di sini adalah kombinasi 2 dari n. Ya, kombinasi 2 dari n objeknya. Supaya masuk ke salah satu kotak. Jadi ada satu kotak pasti yang isinya lebih dari 1. Ini 2, ini 1, ini 1. Atau kombinasi 2 dari, kita pilih 2 dari 4. Ya, kayak gini. Nah, bisa diterima ya? Habis juga suara saya. Oke, bisa diterima. Baik, saya hapus. Oke, ini nih. Nah, ini juga tolong diperbaikin ya. Tambah di sini ya. Objeknya lebih banyak 2 ya. R sama tunggu. R sama dengan N tambah 2. Ini kalau begini berarti tempatnya lebih banyak ya. Oke, berarti udah benar. Berarti saya yang keliru. Udah benar kurang ya. Berarti maksudnya saya di sini objeknya lebih banyak 2. Berarti yang tadi juga udah benar ya harusnya ya. N, R sama dengan N kurang 1. Iya benar. Oke, saya mungkin kurang fokus ya. Saya kurang fokus. Tolong tadi sudah benar ini ya. Yang keempat itu berarti lebih banyak 2. Katakanlah A, B, C, D. Nah, objeknya ada 3. Nah, gini ya. Gini. Oh, lebih banyak 2 ya. Berarti E, sampai E lah ya. Logikanya dulu. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Berarti ada 2 yang kosong ini. Ini bisa memilih. Ya, ini bisa memilih. Dua-duanya mau masuk ke dua-duanya bisa masuk ke tempat yang sama. Berarti kita ngikutin yang rumus yang ketiga tadi, kita pilih 3 objek dari n objek. Makanya di sini ada kombinasi 3 dari n. Ya, karena ini kan objeknya ada 5, berarti saya pilih kombinasi 3 dari 5. Oke, perlu diperhatikan juga, boleh jadi kan pisah. Ini bisa jadi D-nya bisa jadi ke sini. Gitu kan? E-nya di sini, D-nya ke sini. Berarti kita masih punya lagi nih kasus yang kedua. Kasus yang kedua berarti begini. Saya pilih dulu, karena ini harus ke sini, ini harus ke sini. Berarti saya pilih dulu 4 dari semuanya. Ya, ini ingat sekali lagi, ini adalah objek yang berbeda. Ya, saya pilih 4 dari semuanya, berarti 4 dari N. Ya. 4 dari N ini saya akan masukkan ke 2 kotak. Berarti saya pilih masing-masing 2. Saya pilih 2 dari, karena saya sudah pilih 4, saya pilih 2 dari 4. Setelah itu saya bagi 2, karena ini kan kotaknya ada 2. Saya bagi 2. Saya dapat ini adalah 3. Ya, 3 cara. Berarti ada 3 cara memasukkannya. Berarti ada sebanyak 3 dikalikan 4 kombinasi N. Makanya di sini 3 kali 4 kombinasi N. Ditambahkan ya. Ini kasus yang kedua. Kasus yang pertama, kasus yang pertama itu kayak gini tadi ya. Saya review aja. A, B, C, D, E. 1, 2, 3. Nah, ini bisa di sini, ini bisa di sini, ini bisa di sini. Sorry. 3-nya ini masuk ke sini. Ya. Berarti pilih 3 dari N. Yaitu yang ini. Ya. Nah, kasus yang kedua yang ini masing-masing misah ya. Makanya saya pilih 4 objek dari n objek. 4 dari n objek. Setelah itu 4 saya dapat itu saya pilih saya mau partisi. 2 ya. Kenapa saya bagi 2? Karena kotaknya ada 2. Kotaknya ini kan sama, bukan karena 2, karena kotaknya sama. Kalau kotaknya berbeda saya nggak bagi 2. Ya, tapi karena kotaknya sama makanya saya bagi 2. Dapatnya 3 cara. Berarti ketika saya memilih 4 objek, ada 3 cara masing-masingnya. Gitu ya. Berarti solusinya adalah banyaknya 4 kombinasi N. Inilah totalnya ya. Seperti itu. Apakah ini clear? Oke, nomor 5. Saya hapus lagi ya. Ini lama di pembuktian sih ya, tapi penggunaannya nanti berguna banget ya. Apalagi yang mau masuk SMP ini ya. Ini jelas lah ya. Ini harusnya ditaruh di nomor awal sih ya. Kalau tempatnya cuma 1, mau sebanyak apapun objeknya, kalau tempatnya cuma 1, berarti dihitungnya 1 ya. Gitu, 1 sterling. Karena tempatnya cuma 1. Gitu.
Ya, 1 stirling, makanya di sini 1. Oke. Yang keenam, saya akan buktikan yang terakhir ya. Yang ini, yang kotak merah bawah ini silakan ya, observasi sendiri ya. Oke, yang keenam. Tempatnya 2 ya, tempatnya 2. Objeknya terserah ya. N banyak ya, banyak. Begini. Di SMP kelas 8 nanti kalian akan belajar yang namanya fungsi. Ya. Fungsi dari misalkan saya punya dua lingkaran. Banyaknya fungsi itu dari sini ke sini ya. Banyaknya fungsi itu didefinisikan dari ini adalah berapa banyak elemennya di sini, katakanlah M. Berapa banyak elemennya di sini, katakanlah N. Maka banyaknya fungsinya, banyaknya relasinya itu adalah N pangkat M. Ya. Kasusnya sama dengan yang nomor 6, tapi tempatnya di N-nya di sini adalah 2. Ya. N-nya ada 2. Di sini boleh banyak objek ya, boleh banyak objek, tapi di sini tempatnya cuma ada 2. Berarti kasusnya sama ya. Berarti 2, di sini kan cuma ada 2 pangkat, di sini karena ada sebanyak N, berarti 2 pangkat N. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah sama kayak tadi, karena tempatnya ini sama, kalau tempatnya berbeda sih nggak dibagi 2, tapi karena dia kotaknya sama, berarti kita bagi 2. Kita lihat ini berarti menurut aljabar ini sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Nah, udah dapat yang ini ya. Oke, kenapa ada yang kurang satunya? Nah, kenapa ada kurang 1? Kurang satunya ini apa? Nah, relasi, ya nanti mungkin kelas 8 kalian bisa mengerti ya, relasi termasuk di dalamnya adalah himpunan kosong. Termasuk itu adalah tidak ada distribusi. Kayak gini. Padahal di Stirling harus minimal ini ke sini, ini ke sini. Tapi dari 2 pangkat N kurang 1 ini termasuk di dalamnya adalah tidak ada hubungan. Disebut himpunan kosong. Makanya dihitung 1, makanya di sini dikurang 1. Ya, dikurang 1. Silakan pelajarin materi kelas 8 tentang fungsi ya, fungsi dan relasi. Kenapa ada yang namanya himpunan kosong? Yaitu tidak ada hubungan dari sini ke sini ya. Makanya di sini kurangin 1. Kenapa harus dikurangin 1? Karena Stirling itu minimal ada hubungannya. Gini ya. Oke, seperti itu. Saya sudah banyak ngomong hari ini. Silakan langsung kita masuk ke soalnya. Yang ini saya Jawabannya berapa, Pak? Apanya? Yang ini. 2 pangkat N kurang 1 ya. Oke. Khusus soal nomor 6 langsung dicontoh soal yang pertama. Nomor 4 ya. Oke. Oke, ini silakan ini di PR ya, atau bisa ditanyakan ke gurunya ya. Ilmu saya nggak bisa buktiin ini ya. Ini berlaku umum buat semuanya, general case ya. Kita coba pindah ke nomor 4. Nah, ini saya sudah ajarkan ke beberapa siswa saya. Ya, mungkin beberapa sudah tahu ini, sudah pernah waktu camp, sudah pernah belajar ini. Berarti ini langsung jawabannya adalah Stirling 82. Di mana 2 pangkat 8 kurang 1 sama dengan 127. Oke? Tapi kita mau coba buktikan ya, kita coba buktikan pakai kombinatorik biasa. Oke, kita coba buktikan pakai kombinatorik biasa. Let's say, berarti ada 8 pensil ya, 8 pensil. Oke, 8 pensil. Mau dibagi menjadi ke 2 kotak. Saya butuh 2 kotak. 2 kotak yang sama. Berarti kemungkinannya adalah 1, 7, iya kan? Sebentar, ada yang ngomong, saya matiin mute dulu ya. Oke. Apalagi yang kedua? 26, 35, 44 ya? Benar ya? 44. Apakah masih ada? 63, 62, 53 sama aja ya? Berarti ada 4 kemungkinan kayak gini. Berarti ini adalah kombinasi 1 dari 8, kombinasi 7 dari, sudah ada 1 di sini, berarti sini 7. Oke? Ini adalah 8 dikali 1, berarti 8. 8 cara. Yang ini, kombinasi 2 dari 8, kombinasi 6 dari 6. Kita dapat kombinasi 2 dari 8 itu 8 kali 7, 56 dibagi 2, 56 bagi 2 berapa ya? 56 bagi 2, 28 ya, benar ya? 28. 28 kali 1, jadi 28. Yang ini berarti kombinasi 3 dari mana nih? 3 dari 8, 5 dari 5. Ayo, kombinasi 3 dari 8. Sebentar, kalkulator dulu ya. Nggak kuat hitung saya. 8 kali 7 kali 6, bagi 3, bagi 2. 56. Ya. 56 kali 1, berarti ini ada 56.
Yang ini adalah kombinasi 4 dari 8, kombinasi 4 dari 4. Hati-hati. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Ini adalah dua kotak yang sama. Ketika kita membagi 1 sama 7, oke, kita dapat ya. 24, 26, oke. 5, 35, oke. Tapi di sini 44. Komposisi jumlahnya sama. Ya, seperti yang saya bilang tadi, karena komposisi jumlahnya sama, kotaknya juga sama ya, berarti ini saya bagi 2. Kalau yang atas kenapa nggak dibagi 2? Karena komposisinya beda. Ya, dikombinasi dipisahkan. Tapi kalau ini enggak, ya. Berarti ini jadinya 48 berapa ya? Sebentar. 8 kali 7 kali 6 kali 5 bagi 4, 3, 2. 70 ya. 70 kali 2 kali 1 bagi 2, berarti 35. Ini totalnya sebentar. 8 tambah 28 tambah 56 tambah 35. 127 ya. Oke, sama ya. Oke. Bisa. Berarti Stirling ini membantu ya dari semua perhitungan kayak begini panjangnya. Kita selesaikan dalam segini. Oke. Hati-hati dulu ya. Ingat, 8 pensil berbeda dikirim ke didistribusikan ke 2 kotak mini. Ah, ini 2 kotak mini kan, dia nggak bilang kotaknya berbeda atau sama, jadi saya anggapnya sama aja. Kalau dia bilang kotaknya berbeda, berarti kita masuk ke rule of product yang tadi saya tunjukin di awal. Kalau kotak mini dan kotak besar baru ya beda. Kotak besar juga sama sih sebenarnya. Maksudnya di sini kotaknya sama atau enggak gitu loh. Di sini saya anggap kotaknya sama ya. Kalau beda berarti bukan Stirling tapi rule of product. Karena di sini objeknya sudah berbeda. Ya. Ada dua cara ya. Di sini, apanya? Kalau di sini kotaknya berbeda, berarti beda lagi ya. Langsung jawabannya adalah 2 pangkat 8, rule of product. Jadi kalau berbeda berarti 2 pangkat 8. Tapi karena saya momennya yang sama, jadinya langsung ini 127. Dari mana dapat 2 pangkat 8? Yang saya bilang tadi, pelajari fungsi dan relasi materi kelas 8 ya. Ini nanti aja ada guru yang ada pembina yang bahas. 2 kotak mini. Oh iya, tahu. Oke. Oke, 2 kotak. Oke, sudah. Silakan ditulis dulu 1 menit. Bentar, saya mau foto dulu. Sudah, Pak. Oke, yang lain sudah ya. Saya hapus ya. Oke, silakan latihan sendiri ya. Ayo, latihan dulu dong. Jangan saya dulu. How many kalau pakai Stirling langsung. Ini berarti selisihnya berapa? Selisihnya 2 ya. Stirling 52. 53. Stirling 53. Berarti selisihnya 2. Tulisan saya jelek sekali ya, maaf. Stirling 53. Berarti selisihnya 2. Apa yang selisihnya 2? Ayo pindah dulu, saya nyontek dulu ya. Stirling yang selisihnya 2 berarti mana? Yang ini ya, nomor 4. Berarti kombinasi 3N tambah 3 kali 4N ya. Sebentar, 3N. Kombinasi 3N, 3 dari 5 berarti ditambah dengan 3 dari kombinasi 4N. N-nya 5 ya. Gini ya, kenapa ini ada? Oke, dapat ya ini? Which is ini adalah 5 kali 4 bagi 2, 10. 3 kali 5. 15, berarti 25. Dapat 25 semuanya? Oke, clear ya? Dapat 25? Oke, coba. 25, Pak. Oke, coba pakai ini, pakai kombinasi ya. Angkanya masih kecil, jadi masih bisa lah kita coba-coba. Apalagi kan hasilnya 25 doang kan? Karena tempatnya ada 3, berarti saya gambar kotak dulu lah ya, biar bagus. Kotaknya ada 1, 2, 3. Ingat kotaknya sama, berarti minimal 1, 3. Ya. 1, 2, 2. Masih ada nggak? Habis ya? Habis. Ya. Nah, habis. Berarti ini kombinasi 1 dari 5, kombinasi 1 dari 4, kombinasi 3 dari 3. Apakah perlu kita bagi? Ayo pertanyaan saya, perlu dibagi nggak? Nah, nanti coba hitung dulu. Nanti kita lihat dibagi berapa ya. Daripada nanti kita salah ya. Oke, coba ini jadinya berapa? 5, 4, 1, 20. Kayaknya kebanyakan ini, kayaknya dibagi 2. Karena ada 2 angka yang sama ya. 2 angka yang sama. Ini kombinasi 1, 5, kombinasi 2 dari berapa itu? 2 dari 4,
Kombinasi 2 dari 2. Kita dapat ini adalah 5, 6, 1. Benar ya? Kita bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Karena di sini ada 2 angka yang sama. Berarti ini kita bagi 2 ya. Ini juga kita bagi 2. Kenapa? Karena angka 2-nya sama ya. Sama kayak kasus yang tadi. Berarti ini 20 bagi 2, 10. Yang ini sama dengan berapa nih? 30 bagi 2, 15. Totalnya adalah 25. Sama ya? Iya. Sama. Yuk. Silakan ditulis dulu ya. Ditulis yang rapi. Tulisan saya memang nggak rapi, tapi kalian tulis yang rapi lah ya. Pak, kenapa nggak dibalik ini? Ayo, saya tanya dulu lagi ya, biar kita ngerti. Kenapa ini nggak dibalik? Kenapa harus ini 113? Kenapa nggak 311? Karena tempatnya sama. Kalau tempatnya berbeda, baru kita bikin beda ya. Ini kan tempatnya sama, makanya kalau dibolak. Yes, gara-gara tempatnya sama, makanya nggak perlu dibolak-balik ya. Nggak perlu 311 gitu ya. Yuk silakan ditulis dulu 1 menit ya. Soal saya hari ini sedikit aja ya. Yang penting materinya dapat. Silakan diobservasi sendiri. Sterling number sama hoki. Karena kalau saya kasih soal pasti banyak soal pastilah ya. Oke, maaf, saya intermezzo sedikit. Oke, baik. Apakah sudah semua ini? Sudah, Oke. Pak. Yuk, saya hapus ya. Nomor 6, ini kayaknya udah mulai agak susah ya, karena 7 sama 4, selisihnya 3. Berarti kita pakai yang ini ya. Ini sengaja memang saya pilihkan ya. Kita pakai yang ini, yang rumus yang belum saya buktiin tadi ya. Tapi yakinlah ini benar, tapi untuk pembuktiannya saya nggak bisa buktiin ya, ilmu saya terbatas. Silakan ini dicoba ya. Ini berlaku buat yang nomor 6. Oke, kita coba tulis dulu ya, biar kita kerja sama-sama. Berarti, oke, saya foto deh, saya nggak hafal juga. Ya, saya lihat dulu. Ya, silakan search di Google pembuktian yang ini ya. Ya, kalaupun saya bahas pasti panjang, itu pun kalau saya nggak lupa ya. Saya pindah lagi, berarti nomor 6 ya, nomor 6. Ini adalah Stirling 74. Stirling 74. Mungkin kalau kita pakai kombinasi lebih gampang ya. Iya kayaknya lebih gampang kalau kita pakai kombinasi ini. Stirling 74 berarti dengan rumus tadi jadinya apa harusnya? Sebentar saya lihat dulu ya. Tadi gambarnya apa? Berarti SNR, berarti R-nya di sini 4, berarti 4 dikalikan Stirling 6,4 ditambahkan dengan Stirling dikurangin 1 berarti 6,3. Nah, ini dia ya. 35 cara. Oke, ada temannya dapat 35 cara ya. Ini kayaknya akan panjang ya. Kenapa? Yang ini kita cari dulu Stirlingnya 6264, yang ini juga yang ini bermasalah ya. Kalau ini kan ada langsung rumusnya, yang ini nggak ada ya. Itu dapatnya dari mana ya? Yang tadi yang ini yang saya kotakin di bawah yang ini nih. Berarti Stirling 74 sama dengan R-nya 4 ya. 4 kali Stirling berapa itu? 7 kurang 1 6. 4 ditambah Stirling 7 kurang 1 6 3 ya ini. Ini nanti silakan dikerjakan ya. Saya mau pakai cara kombinasi aja, kayaknya lebih mudah pakai kombinasi daripada pakai Stirling ya. Oke. Saya hapus. Coba ada teman yang dapat 35 ternyata ya. Ayo, berarti saya mau pakai kombinasi. Karena kan 74 ya, berarti saya gambar kotak dulu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ayo dikerja. Berarti bagaimana kombinasinya? 1, yang paling kecil dulu. 1, 7 kurang 3, 4 ya, 114. Oke? 1, 1, 2, 3 ya. Oke, apalagi 1, 2, 2, 2. Oke, masih ada lagi nggak yang lainnya? Ayo dilihat dulu, siapa tahu saya salah. Ingat minimal 1 ya. Habis ya.
Habis? Habis ya, 114. 112 masih ada kah? 122 supaya dapat 7. Masih ada? Habis ya? Oke, habis. Masih ada. Oke, berarti ini kombinasi 17, kombinasi 16, kombinasi berapa jadinya? Satu lagi ya, kombinasi 15, kombinasi 44. Nah, pembaginya berapa? Ayo, apakah 3 atau berapa? Nanti kita lihat ya. Ini berarti jangan lanjutkan dulu yang ini. Kombinasi 17. Sebentar, tangan saya pegel. Kombinasi 16. Kombinasi 2 dari 5 itu ya. 2 dari 5, kombinasi 3 dari 3. Terakhir nih. Kombinasi 17, kombinasi 25, kombinasi 3 berapa itu ya? Oh, 2 maaf. Kombinasi 2 dari 3, 2 dari berapa nih? Oh, ini 6 ya, maaf salah saya. Ini 6. Kombinasi 2 dari 5, kombinasi 3 dari 3. Yuk, silakan dihitung dulu yang ini ya, sebelum kita lihat pembaginya berapa ya. Yuk, dihitung dulu. Ini nggak perlu langsung ya, ini langsung aja 7, 6, 5 ya. Kalau 1 di bawahnya 1 ya langsung 7, 6, 5, ini berapa nih? Ini 5, ini 4, 1 ya, gini. Ini berarti berapa? 7, 6, nah ini nih. Ini berapa? Berapa ini? 25. Yuk, saya hitung dulu pakai kalkulator saya ya. 10, 5 ya, 5. Satu lagi, Pak. 10 bagi 2 ya, 10 bagi 2. 5 ya? 5 enggak? 5 kali 4 bagi 2. 10 ya? Oke, benar, 10. 7 kali, ayo, ini 26, 65, 30 bagi 2, 15 ya, 15. 15. 10. 10 ya, oke, 10. Ya, 1. Oke, pembaginya berapa, ayo? Itu Yes, masih ada? ada lagi yang Masih ada, oke. Saya kan 2, 3. 23 berapa? Nggak mungkin, pasti sama dengan yang ini. Ingat, minimal semuanya ada 1 ya. Iya. Ya, gitu. Kalau kosong nggak dihitung Stirling. Tunggu. Iya, kan bisa kalau 0, 2, 2, 3. Enggak bisa ini. Ini ada yang kosong, ya. oh iya. Nah, gitu. Ada yang harus ada yang tidak Oke. boleh yang Ayo, pertanyaan saya sekarang. Semua ya? Yes, pertanyaan saya dibagi 3, dibagi 2, dibagi 3, atau dibagi berapa? Ayo. Apakah dibagi 3 ini? Yo, ini berapa sih kalau saya kali ini? Tunggu ya, sebentar dulu. Kalkulator. Ini 210. Yang terakhir itu Masih ada ya? Kenapa? Bagi 3. kombinasinya itu yang terakhir itu yang nomor 3 itu kombinasinya, yang ketiga itu kan kombinasi 4 dari 2 ya. 1, 7, 2 dari 6 kan? 2 dari oh iya, terima kasih sudah koreksi saya ya. Oke, baik, terima kasih. Ini berarti 2 dari 4 ya. Oke, maaf. Ini 2 dari 4, berarti ini 2 dari 2. Oke, terima kasih. Ini udah nggak fokus ya, udah mau menjelang akhir. Berarti jadinya berapa di sini? 10 saya ganti berapa ya? 6. Yes, 6. Terima kasih. Bagus. Memang lebih cepat hitung kalian ya. Ayo, ini dulu deh. Sebelum kita hitung baginya berapa ya? Berapa ini? Besar sekali nih ya. Dibagi 3 bukan yang atas. Dibagi 3 atau dibagi... Kenapa harus dibagi 3? Ayo, pertanyaan saya. Karena dia 3 yang sama. Dibagi 3 ya? Oke. Kalau yang bawahnya? Yang tengahnya? 2 ya? 7 kali 15 Atau kali enggak? 6. 630. Yang ini jadinya? Saya bagi mana? 3. Kalau ini saya bagi 2. Ini saya bagi berapa? 3. Totalnya? Kalau
Kalau sterling sih saya dapatnya 300-an ya, 300-an. Ini coba berapa jadinya? 70. 10, Ini 210. the last one 210 juga. 210. Lebih ya. Berarti bagaimana? Kenapa kalau saya bagi 6, kalau saya bagi 6 berapa jawabannya? Yang ini saya bagi 6 berapa jawabannya? 35. 35. Yang ini saya bagi 6 jadinya berapa? Yang bawah. Yang bawah. Bagi 6 berarti 105. 105. Totalnya 350. Iya. Nah, iya kan? Berarti kesimpulannya pembaginya hati-hati ya. Tolong dikoreksi pembagiannya. Berarti dibaginya karena dia 3 yang sama, dibaginya adalah 3 faktorial. Kalau 2 yang sama, 2 faktorial. Wah, saya belajar dari kalian ini ya. 3 faktorial ya. Bukan karena 2, itulah jebakannya ya. Kalau 2 bukan berarti dibagi 2, tapi dibagi 2 faktorial. Kalau 3 yang sama berarti dibagi 3 faktorial. Oke? Ini kalian yang ngajar saya loh ini. Kalau saya nggak tahu ini. Kalau pakai Stirling sih jawabannya 350 masalahnya. Gitu ya. Kalau pakai Stirling 350. Oke? Tolong dikasih coretan di situ dibagi 6 kan. Oh, dibagi di sini 3 faktorial. Saya masih kurang ngerti, Pak. Yang mana nah? Yang mana? Yang mana yang nggak ngerti? Yang mana yang nggak ngerti? Ayo, ngomong. Chat aja kalau nggak mau ngomong ya. Yang mana yang nggak ngertinya? Nggak jadi deh. Ya sudah ya. Baik, apakah ini ada pertanyaan lagi ya? Enggak. Ini padahal ini kalau pakai star and bar cepat ya, tapi hati-hati di sini harus. Oh, di soalnya place. Oke, saya anggap aja nih binnya berbeda ya. Distinct bin ya, bukan identical bin ya. Gitu. Itu berbeda. Yes, anggap aja berbeda ya. Soalnya kan nggak ada yang bilang dia berbeda ya, tapi anggap aja berbeda. Anggap aja sama ya. Maaf, anggap saja sama karena ini kan sama. Oke, nomor terakhir ya. Nomor terakhir. Ini sudah ya, maaf saya hapus tadi. Nomor terakhir. Yuk, main catur dulu. Yuk. Nomor 6-nya weh. Oh, nomor 6-nya belum ya? Belum. Oke, maaf salah saya. Silakan. Yang sudah silakan kerja nomor 7 ya, ya. Sebentar. Ya, take your time ya. Saya minum dulu. Coba. Saya sambil minum ya. Oke. Nomor 7 terakhir ya. Soal saya sedikit ya. Mohon di ini. Saya ngajar lagi Kamis ya. Kalian ikut Kamis nggak ya? Ya, Pak. Kamis ya. Oke, saya juga ngajar Kamis tapi Kamis depan. Kamis depan. Nanti saya lihat lagi nih pembina ngajar apa. Baru saya putuskan mau ngajar apa ya. Kamis depan saya lagi. Sambil minum ya, soalnya saya kehabisan suara. Apakah nomor 7 ada pertanyaan? Ayo, pertanyaan parsial ya. Maksudnya nomor 7 ngerti nggak ya? Ayo. Pak, boleh Anda sebentar nggak? Baik, kebetulan saya belum mulai sih. Sebentar. Oke, maaf. Silakan. Oke, thank you, Pak. Kalau masih 1 nomor sih enak andunya, kalau udah 2 nomor susah. Ayo kita kerja ini ya. Ayo yang jago bahasa Inggris tolong bantu Bapak ya. Apa artinya ini? Paling bawah. And that pound is not present alone in one box. Apa artinya itu? Jadi poundnya tidak Apa? Boleh kalau satu poundnya harus dengan nggak boleh bersatu jadi bareng-bareng. Harus bareng ya. Berarti Nggak boleh sendirian. berarti ya poundnya nggak boleh sendirian ya. Berarti logikanya gimana? Saya hitung dulu semua sterlingnya dikurangin dengan poundnya yang sendiri. Iya nggak? Iya, emang. Poundnya, tulisannya pound susah juga. Cuma kemungkinan dikurangi dengan yang tidak Pound yang alone ya. Nah, gini. Berarti kalau semua gimana?
Kalau semua berarti sterlingnya sterling berapa itu? 664. Nah, dikurangin dengan sterling. Kalau anggap poundnya 1, poundnya di sini 1. Dia kan alone kan? Kurangi aja, berarti 5 sama dengan 3. Yes, good. 53. Selesai ya. Ini apa rumus ini selisih 2 tadi? Ada yang masih ingat yang selisih 2 sterling apa? Saya nyontek lagi ya. Sterling selisihnya 2. Yang ini ya. Yang nomor 4 ya. Iya. Oke, berarti nyontek dulu di sini berarti katakanlah ini nyontek mulu saya nggak kuat kayak kalian ya. Berarti kalau 64 berarti kombinasi 3 dari 6 ditambah 3 kali kombinasi 46, ya kan? Oke, dikurang dengan yang ini, hati-hati ini kurang ya, pakaikan bracket dulu. 53 juga selisih 2 berarti kombinasi 3 dari 5 ditambahkan dengan 3 kali kombinasi 4 dari 5. Oke, saya kembali ke layar kita. Itu kok bisa dikurangi itu gimana? Yang belakangnya itu? Yang seperti saya bilang tadi kan pound ini kan hitung dulu semuanya kan semuanya ini. Ya kan? Pastilah dari total semuanya ini termasuk di dalamnya adalah pound yang sendiri kan? Itu puan. Saya kurangkan aja dengan pound yang sendirinya. Gitu. Kalau berarti nanti saya dapatkan yang pound yang sama kan? Pound yang pasti punya pasangannya. Oke? Nggak kelihatan ya tempatnya ya. Oke, ini saya hapus deh ya. Saya tulis di bawah sini. Berarti hitung dulu semuanya dikurangkan dengan poundnya yang sendiri ya. Karena yang diminta soal adalah poundnya harus bersama-sama kan? Nggak boleh sendiri. Gitu. Berarti ini sama dengan sterling 64 dikurangin dengan sterling, anggap poundnya di sini 1. Berarti kita tinggal isi 3 kan? Dari 5. Sterling 53. Nah, berarti kombinasi 36. Silakan dicari ini ya yang sudah cari 46 dikurang kombinasi 35. 3 kali kombinasi 45. Yuk, silakan ini saya bisa coret ya. Yuk. Ada yang sudah dapat jawabannya? Kombinasi 36 berapa ya? 36. 6 kali 5 kali 4 bagi 6. 20 ya kayaknya. 20 ya? 20 ditambah 3 kali 6 kali 5 bagi 2. 15 ya? 5 kali 40. Dikurang. Saya nggak secepat kalian ya. Enggak. Pelan-pelan. 5 kali 4 bagi 2. 10. 3 kali 5. Ini 5 ya, benar ya? 20 tambah 45 kurang 10 kurang 15. Berapa gini? 10, 40, 60 ya? 60 cara. 60 cara ini pastilah dijamin poundnya punya pasangan ya. Karena kita udah kurangkan dengan poundnya yang sendiri. Itu 20 tambah 45 itu 65 ya? 65 dikurang. 60. Kurang 10, 45. Oh, alah. Nih udah nggak fokus saya. Jadi berapa jadinya? 10 sama 40 ya? Oke. Ya, 40. Maaf. Ini udah nggak fokus. Sudah. Baik. Apakah masih ada pertanyaan? Waktu saya masih ada 66 sih. Tapi waktu soal saya sudah habis. Oke. Sudah paham sih. Sudah ya. Oke. Penggunaannya tolong diperbanyak aja ya konteksnya sterling ya. Di SD sih sudah beberapa sekolah 40 ya jawabannya ya Pak ya? Benar 40 cara ya. 40 cara. Oke. Yes, Ilham, kenapa saya nggak bisa dengar suara saya atau bagaimana? Oke. Enggak. Oke, sudah. Oke, mungkin ini saja dari saya ya. Saya hanya bisa berbagi sedikit. Ya, mungkin semoga ilmunya bertambah. Silakan dipelajari yang partition sama rule of product ya. Saya nggak masukin tadi, tapi sudah ada ya rule of product. Karena kalian sudah belajar. Silakan diobservasi sendiri nomor berapa itu ya. Mana ya? Sebentar ya, Nah ya. Nah, yang ini. Silakan diobservasi lagi ya, dicari
ditanya gurunya atau observasi tentang partition sama rule of product ya. Kalian sudah jangan sentuh bell number ya. Ini SMA ya. Kalian sudah belajar star and bar sudah sama saya tadi ini Stirling. Silakan partition sama rule of product biar lengkap kalian pelajarannya ya. Gitu. Itu aja pesannya saya. Yang hockey stick itu tergantung pemakaiannya ya. Seperti itu. Baik, saya selesaikan di sini. Saya mundur diri. Terima kasih buat hari ini. Sampai ketemu lagi next. Bye semuanya. Bye, Oke, Pak. bye bye. Pak. Yuk, bye bye. Bye bye semuanya. Bye bye. Yes, bye 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 bye. Mari Pak siapa ya? Pak Ferry ya mungkin ya. Pak Ferry sama Pak Ami. Mari terima kasih buat kesempatannya. Mari saya GG, bro.